Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Sekarang kita mau main mitos dan fakta dulu nih Pak Willy ya. Karena banyak nih juga info-info atau isu-isu kesehatan terkait dengan diabetes ini yang sepertinya perlu kita luruskan nih ya, supaya pemirsa juga yang saat ini menyaksikan bisa tahu nih, ini mitos atau fakta ya sebenarnya seperti itu ya. Jadi yang pertama mungkin kalau itu mitos atau fakta, nanti mungkin boleh dijelaskan sedikit ya Pak Willy kenapa itu mitos atau itu fakta seperti itu. Yang pertama, mitos atau fakta, apabila ada gejala sering haus, sering lapar, dan sering buang air kecil, itu pasti adalah gejala dari diabetes. Fakta. Baik. Fakta. Tapi perlu dicek laboratorium juga ya, supaya benar-benar bisa memastikan. Ya. Gitu. Karena ini termasuk dari gejala-gejala yang tadi Pak Willy sudah sebutkan. Betul. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak Willy, mitos atau fakta? Stop atau berhenti konsumsi karbohidrat baik untuk penderita diabetes. Jadi yang tadi sudah dijelaskan Pak Willy juga ya. Jadi apakah ini mitos atau fakta Pak Willy? Itu mitos. Mitos ya. Itu apalagi mitos. Kalau karbohidrat yang baiknya ya, maksudnya karbohidrat kompleks tentu saja itu masih baik untuk tubuh kita. Betul. Ya. Karena kalau enggak lemes tuh orangnya. Pasien-pasien tuh banyak yang akhirnya makan nasi, cuma 2 sendok makan. Sedangkan tubuhnya membutuhkan yang lebih daripada itu. Jadi akhirnya mereka bingung ya, kok saya udah menjalankan pola makan yang dalam tanda kutip mereka rasa udah lebih baik, kok tetap lemes. Nah mereka kan jadi bingung ya, kok pola makan sehat jadi lemes gini sih? Nah makanya itu juga salah satu yang penting untuk konsul ke ahli gizi atau dokter gizi klinik. Baik. Jadi tetap dikonsultasikan ya. Betul. Terkait hal ini ya, supaya bisa lebih jelas Bapak Ibu ya ke depannya seperti apa. Oke, selanjutnya Pak Willy, mitos atau fakta, diabetes bukan masalah besar ya. Jadi anggap aja seperti biasa, karena toh rupanya ini mungkin pertanyaan yang tadi saya juga sudah sampaikan ke Pak Willy, ini merupakan penyakit turunan, mereka pikirkan seperti itu. Nah, ini mitos atau fakta nih Pak Willy? Ini mitos nih. Baik. Karena diabetes ini kalau misalnya kita nggak perhatikan, kan gula darah yang tinggi di dalam darah kita, pembuluh darah kita ini kan di mana-mana nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betul. Kalau gula darah ini kita biarkan tinggi, yang rusak juga bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah ini yang kita takutin. Jadi bahaya banget kalau itu nggak terkontrol. Jadi kalau misalnya resiko stroke itu akan meningkat, penyakit jantung itu akan resikonya meningkat juga, kerusakan organ mata, organ ginjal, saraf kita akan terganggu. Pokoknya ngeri banget tuh efek dari diabetes yang tidak terkontrol itu banyak banget, makanya bahaya sebenarnya kalau nggak kita perhatikan. Ya. Berarti diabetes ini mother of diseases ya? Betul, ibu dari segala penyakit disebutnya juga. Berarti memang jangan anggap remeh dan sepele hal ini ya. Jadi kalau boleh memang lakukan perubahan pola hidup sedini mungkin ya, seperti itu. Selanjutnya Pak Willy, mitos atau fakta? Nah ini menarik nih, orang kurus pasti aman dari diabetes. Nah, gimana Pak Willy? Ini mitos. Baik. Karena tadi kita bicarain di awal penyebab dari diabetes itu lemak. Tapi ternyata orang Asia itu punya satu kecenderungan yang namanya TOFI, thin outside, fat inside. Jadi kelihatannya langsing dari luar, tapi lemaknya banyak di dalam. Atau enggak di istilah lainnya itu normal weight obesity syndrome. Berat badannya normal kalau kita cek di timbangan dibandingkan dengan tinggi badan gitu kan, body mass index atau indeks massa tubuhnya itu normal. Tapi ternyata kalau kita cek pasien itu dengan timbangan yang kita punya, medical body composition analyzer itu ternyata lemaknya banyak. Nah itu juga yang kita temukan di beberapa pasien kita. Jadi kita lihat langsing dari luar, wah kayaknya
ibu-ibu juga pengen nih punya badan kayak ibu ini. Pas dia berdiri di timbangan itu kita cek, wah lemak perutnya banyak, ototnya sedikit. Nah ini juga jadi masalah. Jadi itu mitos. Baik. Jadi untuk orang yang kurus bukan berarti Anda aman dari diabetes. Betul. Ya. Jadi tetap lakukan juga pengecekan rutin, cek gula darah atau tadi yang disebutkan mungkin HbA1c ya Pak Willy ya. Seperti itu untuk bisa lebih lanjut melihat karena bukan hanya orang gemuk aja nih yang rupanya beresiko untuk memiliki diabetes, tapi juga orang yang rupanya ideal body weight ya atau berat badannya juga ideal seperti itu ya. Oke, selanjutnya Pak Willy untuk yang terakhir nih ya, mitos atau fakta jika seseorang memiliki diet protein yang tinggi maka ini baik untuk penderita diabetes. Waduh, ini gimana Pak Willy? Oke. Nah, sebenarnya yang selalu kita inginkan adalah diet yang seimbang. Baik. Jadi ada beberapa contoh pola makan yang kayaknya mengutamakan protein, mengurangi karbohidratnya nggak ada sama sekali gitu kan. Itu nggak bisa kita bilang dengan diet yang seimbang. Diet yang seimbang selalu harus ada sumber karbohidrat, sumber protein yang kita paling baik adalah protein nabati, sumber lemak juga ada di situ ya kan, sayur buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Nah itu tuh perlu lengkap. Jadi ketika seorang pokoknya saya makan protein karena kan ada yang gitu ya takut sama karbohidrat karena gula saya tinggi akhirnya protein aja semua. Tapi ternyata sekarang dari kayak contohnya dari National Kidney Foundation di Amerika Serikat, justru mereka melihat kalau kita terlalu banyak makan protein, khususnya protein hewani, itu menjadi beban lebih berat untuk ginjal. Dan apalagi kita ada beberapa kasus juga pasien-pasien yang kita miliki ikut program kami sudah diabetes tapi sudah ada penurunan fungsi ginjal. Pada penurunan tingkat tertentu itu asupan proteinnya harus sangat diperhatikan. Nggak bisa sembarangan dan itu harus sangat strict. Harus sangat strict oleh karena kalau misalnya proteinnya kebanyakan, itu akan menjadi beban yang lebih ekstra untuk ginjal. Dan yang kita takutkan justru fungsi ginjalnya akan menurun. Jadi sekali lagi protein itu perlu bagian dari gizi seimbang, tapi bukan berarti itu jadi mayoritas yang kita makan ya. Karena dari total kebutuhan kalori kita dalam satu hari, asupan protein itu kira-kira hanya sekitar 10-15-20% aja. Baik. Jadi yang mayoritas tetap karbohidrat, kedua lemak, udah gitu baru protein. Baik, berarti ini yang penting adalah yang tadi saya bisa simpulkan adalah diet yang seimbang itu sendiri ya Pak Willy ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Willy. Sebenarnya masih ada lagi nih terkait dengan mitos dan fakta, tapi sepertinya waktu juga yang memisahkan kita ya. Jadi sebelum mungkin kita akan tutup, boleh Pak Willy sampaikan closing statement, silakan Pak Willy. Oke, jadi buat Bapak Ibu pemirsa sekalian, ayo mulai hidup sehat dari sekarang. Karena jangan tunggu dulu kita punya diabetes baru kita mau menjalankan pola hidup sehat. Tetapi kalau kita mau menjalankan gaya hidup sehat dari muda, kita sangat bisa mencegah itu untuk terjadi. Jadi jangan takut ketika itu sudah ada kakek nenek, orang tua yang memiliki diabetes. Bukan berarti kita pasti akan kena, walaupun ada kecenderungannya. Tapi kita harus melakukan segala cara yang mungkin kita untuk lakukan sehingga kita bisa mencegah itu untuk terjadi. Baik, terima kasih banyak Pak Willy untuk bincang-bincang sehat kita ya. Semoga ini jadi manfaat juga untuk pemirsa yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi Pak Willy. Sama-sama. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi telah belajar terkait dengan diabetes. Gula atau lemak penyebab dari diabetes tipe 2? Nah, Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya di rumah masing-masing. Terima kasih banyak karena bersama-sama dengan kami dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri,
sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.